Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you today? I hope you are doing well. First, let me introduce myself. My name is Dira Sepina Putri, and you can call me Dira. Today, we will going to learn about recount text for 8th grade junior high school. Ada 4 poin yang akan kita bahas dalam recount text kali ini. Yang pertama, ada definition atau pengertian. Yang kedua ada purpose atau tujuan penulisan recount text. Yang ketiga ada generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount text. Dan yang terakhir ada language features atau kaidah kebahasaan. Pertama, kita akan membahas apa itu definisi dari recount text. Definition of recount text is a group of paragraph which is used to retell event or experience in the past. Jadi, definisi dari recount text adalah kumpulan paragraf yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lampau. Bentuk-bentuk dalam recount text ada 4 macam. Yang pertama, ada personal recount atau cerita pengalaman pribadi. Yang kedua ada factual recount atau laporan peristiwa. Yang ketiga ada biography. Dan yang keempat ada history atau sejarah. Lalu kita akan membahas purpose atau tujuan penulisan. Purpose to list and describe past experience by retelling events in the order in which they happened. Di sini kata kuncinya adalah retelling. Jadi tujuan penulisan recount text adalah untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa di waktu lampau yang ditulis secara berurutan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount text. Recount text has 3 parts. Part yang pertama ada orientation atau setting cerita. Di bagian ini berisi nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Yang kedua ada events atau peristiwa-peristiwa yang berisi tuntutan kejadian yang ingin diceritakan. Dan yang ketiga ada reorientation atau penutup. Bagian ini berisi tentang ending dari cerita tersebut. Nah, ini adalah contoh dari recount text ya guys. Judulnya Camping on the Beach. Last Saturday, my friend and I went to the beach for camping. We set up a tent on the white sand beach. There were 3 tents with 3 people for each one. Bagian ini adalah bagian orientation. Soon after the 3 tents were set up, we prepared our meals. My job was to cook instant noodles and fry some nuggets. In the meantime, one of my friends made some cup of coffee and hot chocolate for all of us. Meanwhile, some other friends were trying to make a campfire several meters from our tents. At that time, the wind was so calm and cool. After the campfire was lit, we sat in a circle around it, sang our favorite song, and enjoyed our dinner together. 3 bagian ini adalah bagian event. That night, we did not sleep until the morning came. I was so tired, but it was an amazing moment that I would not forget. Bagian ini adalah bagian reorientation. Nah, kita udah masuk ke bagian terakhir dari recount text, yaitu language features atau kaidah kebahasaan. Yang pertama, ada using simple past tense atau menggunakan kata kerja bentuk kedua, V2 of verb. Lalu, to talk about past event, yaitu menceritakan kejadian di masa lampau. Contohnya, I went to beach last year. When di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Yang kedua, the using personal participants, yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama, seperti I, we, my group, our team, etc. Lalu yang ketiga, the using chronological conjunction.
itu menggunakan kata pendukung yang menunjukkan urutan. Misalnya, first, next, then, etc. Okay, let's practice. Di sini, kalian bisa ceritakan pengalaman lampau kalian dan tulis di dalam kolom komentar ya teman-teman. That's all for today. Thank you for watching and thank you for joining the meeting. See you next time.